Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Sylvira selaku pembawa acara. Di video kali ini ingin melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kenapa sih lambang pramuka itu tunas kelapa? Nanti Sylvira sendiri akan berbicara dan melakukan tanya jawab dengan Kak Sopandrio, terus Kak Mahfud Salim, sama Kak Rusmadi. Jadi terus mau tanya, kenapa sih sebenarnya kok lambangnya itu tunas kelapa? Apakah ada makna tersendirinya atau bagaimana? Ya, untuk budak ya terangkan dijelaskan Kak Rusmadi. Oke, siap. Kalau di dalam gudeg, tunas kelapa itu dikiaskan bahwa seorang pramuka itu jasmani dan rohaninya, nah, tetap ya, jasmani dan rohaninya kita harus sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan hidup, rintangan hidup, dalam rangka mengabdikan dirinya kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Itu saya kira kalau dari gugus depan. Iya, seperti itu, Pak. Tidak jauh berbeda juga dengan gugus dharma juga ya? Ya. Untuk gugus dharma, Tapi kalau gugus dharma lebih dianukan lagi, Pak. Iya, bisa ketanya kepada Kak Mahfud Salim. Kak Salim, bagaimana penjelasan untuk secara gugus dharmanya tentang simbol tunas kelapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan pengertian dari simbol-simbol kepramukaan versi tingkat gugus dharma prawira. Simbol dari kepramukaan tunas kelapa itu cenderung dengan asal usul proses kejadian manusia. Yang pertama diawali dari ibu, yaitu bulu, kulit, daging, getih. Yang pertama yang disebut martabat 12 yang dari ibu, bulu, kulit, daging, getih. Kemudian yang dari bapak, otot, utek, balung, sungsum. Kemudian yang terakhir, yang empat, yang haknya Allah atau pangeran, paningal, pangrungu, panggondo, pangucap. Paningal, pangrungu, panggondo, pangucap. Dari tiga tersebut, dari bapak, ibu, pangeran itu disebut martabat rolas, artinya asal usul kejadian manusia. Itu pengertian makna dari simbol tunas kelapa tingkat prawira. Kemudian nanti kalau dari tuntunan akan dijelaskan secara detail oleh Kak Sopandrio Setiawan Muhammad. Sekian dari saya yang bisa sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Gusdar Prawira itu mengikuti lambang dari gudeg, yaitu tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu menurut ajaran internasi ini atau langsung gambaran tunas kelapa ini menurut saya itu asalnya dari kita harus mengetahui jati diri sama jati diri, yaitu adanya
3 dibaca 4. 3 yaitu dari seorang ibu, bapak, beliau Allah, beliau pangeran. Dan adanya 4 yaitu ini bahasanya campuran aja ya Kak ya. Enggak Karena apa-apa. kalau enggak campuran itu sulit. Iya. Itu sulit. Martabat rolas, malam wulu, kulit, daging, getih itu dari ufum, sel telur, itu dari ibu. Terus otot, balung, sumsum utek itu dari seorang ayah, yaitu sperma, itu benih. Terus penglihatan, pendengaran, penciuman, terus pengucap ini dari seorang beliau Allah sendiri. Makanya kita diciptakan dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu dari seorang ibu ufum, yaitu prosesnya itu pintunya adalah plasenta. Plasenta pusar itu loh. Lek Jawa ngarani ari-ari, Kak. Ari-ari. Terus mungkin gusaran dada. Yang ketiga adalah ubun-ubun. Ini menguasai pintu bawah ini 2. Yang ini menguasai pori-pori pintunya. Yang ini menguasai penglihatan, pendengaran, penciuman kali pengucap. Paham ya Kak ya? Ini adanya batok 3. Batok apa? Pintunya batok 3 itu loh. Oh, tempurung kelapa itu biasanya ada titik 3 kayak titik 3 kayak pegangan bola bowling itu loh, kayak ada lubang. Itu berarti di tubuh kita pada waktu kalau kita mengingat di dalam rahim sang ibu ya harus tahu pintu 3, plasenta, gusaran dada, ubun-ubun. Itu. Paham ya? Ini. Ya. Terus nanti ya. Tanya dulu tadi yang kelihatan 3 namun kelihatan 4 niku nopo? Nah ini 3 sebetulnya bisa tukul semua, tapi ini bisa tunas semua. Tapi kalau 1, jika ini kan lambangnya cuma 1. Ya. Ini bentuknya kalau untuk gudeg atau apa itu gusdar itu cuma 2. Oh, kalau gusdar Melambangkan lafaz lam alif. Tuh. Berarti 2 kalimat syahadah ya bisa. Cara Jawa langgeng urip ya bisa. Sudah itu 4, yaitu tadi plasma ufum menjadi wulu, kulit, daging, getih. Itu dari sel telur. Terus proses sperma yaitu otot, balung, sumsum, utek. Terus 120 hari lewat ubun-ubun bagian rohnya bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa mencium, bisa mengucap. Paham? 3 itu ya. Terus nanti kembalinya ya harus apa ya? Harus seperti asal mula, sebab katanya itu kita harus tahu asalnya kita dari mana, sekarang di mana, dan besok menuju kemana. Ini ya 3. harus memahami juga. Iya, ini harus memahami. Nah itu ada pertanyaan seperti itu, berarti kita harus tahu. Kembalinya langsung ya, kembalinya nanti ya detail. Ini namanya tapas. Serat-serat ini. Nah, ini tapas. Cara Jawa ya, ini mergo tapas. Serat. Nah, terus ini bongkok. Bongkok itu Bongkok batang. itu apa ya bongkok itu? Garis batangnya. Garis pelepah. Pelepah. Terus ini namanya sodo. Oh, yang biasa buat Sapu lidi. lidi. Ini sodo. Wong Jawa ngarep sodo. Ini namanya belarang. Nah, ini 4. Ini kalau lepas, Ya. ini 4 itu bersamaan. 4 ini bersamaan ini. Oh, tapas itu tadi. Ya, tapas, bongkok, sodo, ini bersamaan. Jadi 1. Jadi 1, enggak bisa sendirian, enggak bisa ini. Makanya 4. Nah, ini semua ini dari ibu ini. Ini ibu. Lepasnya sama. Nah, terus yang kedua dari bapak yaitu adanya mangkok. Ini mangkok ini. Ini mangkok ini. Oke, ada ini mangkok. Nah, terus mancung. Ini mancung. Nah, ini mancung. Terus ini namanya manggar. Terus ini kecer.
Ini bersamaan ini bersamaan. Nah, ini bersamaan ini. Nggak bisa sendiri-sendiri ini. Ini bersamaan. Lek sendiri-sendiri jadi potong seperti ini. Dipisah sendiri. Nah, ini. Tapi lek tua, ini lepasnya Keringnya kering bersamaan ini. kering dengan sendirinya, jatuhnya juga bersamaan. Ya, Nggak mungkin terpotong terpisah. Nggak berarti. terpisah, mangkok, mancung, manggar, kejarnya ini. Tapi kalau mamanen masih setengah belum tua, jadi potong ini katut, nggak anu ya, nggak bisa lepas. Oh, seperti Ini namanya 4 mangkok, mancung, manggar, kejar ini. seperti ini kalau Nah, dipanen ya seperti ini. sendiri. Ini nggak bisa pisah. Kalau Beda. secara alami lepasnya itu beda. Ini. Tuh, paham ya? Iya. Ini. Nah, terus nanti ini dari seorang ayah. Dari seorang ayah, gambaran dari seorang ayah. Nah, ini gambaran dari seorang beliau pangeran. Sepet, batok, klopo, banyu. Nah, ini akhirnya kalau dengan sendirinya tua seperti ini bisa tunas lagi. Tumbuh. Paham ya? Maksud aku paham ya? Iya. Tuh. Ini masalah tunas kelapa. Paham ya? Berarti setunas lagi. Berarti anak cucu Adam bisa lestari. Berarti di dalam Al-Quran itu kan ada nas, ada insan, ada basaron, ada duriyadam. Lah sing ngapiki iso dadi duriyadam kali basaron. Basaron ini contohnya beliau Muhammad. Duriyadam berarti keturunan Adam seperti kita ini. Jangan sekali-kali jadi nas, jadi insan. Memang insan ini akeh laline, akeh lupute. Wong brengkelo lek cara Jawa. Lek pamane nas itu gandengane biji. Itu sementara kakak-kakak masalah keterangan besar simbol pakai simbol tunas kelapa, yaitu asal usul kita semua ini, yaitu adanya syariat tarekat zakat marifat itu tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu tadi adalah pembahasan tentang tunas kelapa menurut Gugus Dharma. Setelah dikupas, ya seperti itu tadi. Jadi sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.